Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya teringat ada satu kisah di tahun 1997. Memang saya belum dewasa saudara, tapi di situ ada, kalau saudara pernah dengar olahraga Iron Triathlon, iya, Iron Man Triathlon, ini bukan Iron Man yang di film-film saudara, bukan, tapi ini jenis olahraga yang termasuk olahraga katanya paling berat, karena olahraga ini dilaksanakan selama 17 jam. Dia harus, orang yang mengikuti olahraga ini, dia berlari selama 2 jam 20 menit, kemudian lanjut lagi bersepeda 8 jam 20 menit. Setelah itu belum berhenti, masih lanjut lagi dia harus berlari selama 6 jam 30 menit. Nah kalau lebih cepat dari itu lebih bagus saudara. Makanya kenapa orang katakan bahwa olahraga Ironman ini menjadi olahraga yang paling sulit. Karena 17 jam itu diberikan waktu kepada peserta untuk menyelesaikan semua tantangan yang diberikan. Dan pada tahun 1997 saudara, ada 2 atlet yang mengikuti, ada banyak tapi ada 2 atlet yang menjadi sorotan dalam olahraga ini karena di masa-masa terakhir mereka akan mencapai garis akhir saudara, mereka mulai kelelahan, mulai kepayahan. Dan saudara tahu mungkin 5-10 meter sebelum garis finish mereka masih melaksanakan pertandingan tersebut tapi sambil merayap. Karena saudara sudah kecapean, bayangkan mereka harus berlari, harus berenang, belum lagi bersepeda, itu kepayahan secara fisik kita sudah mulai, tenaga kita mulai habis. Ya, jadi pada waktu itu ada 2 atlet nama mereka Sean dan juga Wendy, mereka berusaha sampai kepada garis finish dan 2 orang ini alami kemenangan. Saudara tahu mengapa mereka menang? Ada yang bisa jawab? Kenapa mereka menang? Saudara, banyak tentunya jawabannya, entah mungkin itu hadiah mereka, tapi saudara bagi saya ketika saya melihat kejadian ini, mereka mencapai garis finish walaupun harus merayap saudara, mereka tidak lagi bisa berjalan. Kenapa saudara? Karena mereka melihat tinggal sedikit waktu lagi mereka akan mencapai garis kemenangan, garis finish mereka setelah melaksanakan pertandingan yang melelahkan, pertandingan yang menguras energi mereka. Karena apa? Sekali lagi mereka sudah melihat garis finish mereka. Nah saudara, sebenarnya ini adalah gambaran kehidupan kita orang-orang yang percaya. Bagaimana saudara, coba kita tarik pelajaran dari cerita ini. Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan kehidupan kita ini adalah perlombaan. Amin. Kehidupan kita ini adalah perlombaan saudara. Tapi pertanyaan saya, bagaimana ini Sean dan Wendy mereka terus melangkah, karena apa? Mereka sudah lihat garis finishnya tinggal 5-10 meter. Karena mereka lihat bagaimana dengan kita orang percaya yang sering kali kita tidak tahu sampai kapan garis akhir kita. Kita belum bisa melihat mana garis finish saya. Kita belum bisa melihat mana garis kemenangan saya. Bagaimana dengan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menjalani kekristenan kita. Dan kita melihat saudara masih lama. Belum terlihat finishnya, garis finishnya belum kelihatan. Adakah kita masih mau melangkah? Kalau Sean dan Wendy mereka terus melangkah karena tinggal sedikit mereka sudah lihat saudara. Tapi bagaimana dengan kita ketika kita belum melihat garis finish kita? Mungkin garis finish saudara adalah pemulihan keluarga saudara yang sudah bertahun-tahun saudara doakan tapi kunjung. Sampai hari ini tidak juga alami perubahan. Mungkin itu kesehatan saudara yang sudah mungkin 10 tahun saudara doakan, bertahun-tahun saudara doakan, penyakit yang saudara tanggung. Itu bagi saudara mungkin garis finish saya adalah kesembuhan dari sakit penyakit. Tapi ternyata sampai hari ini saudara juga belum sembuh. Mungkin saudara yang menjadi garis finish saudara adalah pemulihan ekonomi. Terlebih lagi dengan COVID-19 yang sudah bertahun-tahun melanda, terlebih khusus Indonesia saudara. Mungkin saudara berdoa. Tapi ternyata garis finish itu belum kelihatan. Untuk itu malam hari ini saudara, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan saya adalah teruslah melangkah, jangan berhenti. Amin. Keep walking, don't stop. Jangan berhenti saudara, walaupun kita tidak seperti Sean dan Wendy. Mereka sudah melihat garis akhir mereka. Mereka sudah melihat kemenangan mereka. Walaupun belum kita bisa melihat saudara. Tapi percaya di malam hari ini, ketika kita terus berjalan dan tidak berhenti, satu saat kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Kita buka firman Tuhan saudara di malam hari ini.
dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan ayatnya yang ketujuh. Kita akan membaca bersama-sama sekali lagi saudara. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ketujuh, ini dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Sekali lagi saudara jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, mari buka firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa tema kebenaran firman Tuhan malam hari ini adalah keep walking, don't stop. Terus melangkah, jangan berhenti. Kenyataannya saudara, banyak dari kita orang percaya, langkah kita mulai lamban. Kenyataannya banyak dari kita orang percaya ketika kita melangkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makin lama saudara bukannya kita makin kuat, tapi makin lama kita makin lemah. Kenyataannya saudara ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya, banyak hal yang membuat kita mau menyerah. Banyak sekali saudara, tadi sempat saya katakan, entah itu mungkin kesehatan kita yang sudah bertahun-tahun kita doakan belum juga sembuh, atau mungkin orang yang kita kasihi, anak berdoa bagi kedua orang tuanya yang mungkin sakit, tapi belum kunjung juga alami pemulihan. Begitu banyak kedukaan yang dialami saudara, kelelahan dan kejenuhan dalam menghadapi kehidupan. Saudara pernah jenuh menghadapi kehidupan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal seperti ini saudara cenderung menggoda kita untuk berhenti. Cenderung menggoda kita untuk kita menyerah menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Belum lagi saudara dengan konflik-konflik yang terjadi. Suami dengan istri dalam rumah tangga, orang tua dan anak, di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di lingkungan kita, konflik-konflik yang terjadi antara sesama kita saudara. Kerap kali membuat kita mau menyerah. Dan ternyata saudara memang menyerah itu mudah. Mudah ya, menyerah kan yang penting sudah menyerah, tidak lagi kita mau berusaha. Menyerah itu mudah saudara. Tapi ketahuilah ketika kita menyerah dengan apa yang kita jalani sebagai orang percaya, ketika kita menyerah menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita nggak akan pernah sampai kepada garis akhir tersebut saudara. Nggak akan pernah, karena apa? Kita menyerah. Karena kita berhenti, kita tidak lagi berjalan dengan Yesus, kita berhenti saudara. Firman Tuhan di malam hari ini dituliskan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama saudara ketahuilah, kekristenan kita ini adalah perjalanan kehidupan, amin. Kalau saudara menganggap bahwa kekristenan itu cuma sekedar status, maka saudara bukanlah orang Kristen sejati. Karena kekristenan itu adalah perjalanan kehidupan. Kekristenan saudara bukan hanyalah keputusan satu kali saudara. Tapi ini berbicara tentang komitmen kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya seringkali disebutkan bahwa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan tadi, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti saudara, kita sudah masuk dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, dan perjalanan iman itu saudara adalah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara, hubungan itu harus didasari dengan yang namanya komitmen. Saudara, saya memang belum menikah, tapi saya membayangkan orang yang membangun pernikahan tanpa komitmen. Orang yang membangun pacaran juga ya, contoh saling mau mengenal. Kalau nggak ada komitmen untuk apa saudara? Cuma sekedar ya yang penting ada status supaya nggak ditanyain mana pasangannya. Itu apa saudara? Penting bagi kita memiliki yang namanya komitmen, dan kekristenan kita adalah hubungan di mana pentingnya komitmen kita dengan Tuhan. Karena komitmen itu kan keputusan. Semenjak kita mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus sadar bahwa saudara, itu adalah langkah awal kita untuk berjalan bersama dengan Yesus, dan hubungan yang kita bangun dengan Yesus butuh yang namanya komitmen.
Butuh komitmen saudara dalam perjalanan iman kita dengan Yesus. Firman Tuhan katakan, karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini ayat yang ke-6 bagian B. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Kalau di terjemahan bahasa Inggris saudara dituliskan, karena kamu sudah menerima Yesus Kristus, kamu harus berjalan bersama dengan Dia. Sesuai dengan tema malam hari ini, tetaplah melangkah, terus melangkah, jangan menyerah. Tetap melangkah saudara, teruslah kita melangkah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hubungan kita dengan Yesus saudara, tadi saya katakan adalah suatu journey atau perjalanan yang harus kita nikmati. Bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita, mungkin dengan tetangga kita. Saya percaya saudara, kita tidak akan menikmati suatu hubungan, perjalanan tersebut saudara, kalau di dalam diri kita itu tidak memiliki tadi saya katakan komitmen. Mengapa Yesus mau kita berjalan dengan Dia dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya? Karena saudara tahu, semenjak kita jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ke hari kita berjalan bersama dengan Yesus, sebenarnya disitulah saudara kita diperkuat oleh Tuhan. Saudara yang punya anak, saudara pasti lihat ketika dia lahir, dia mulai berjalan. Dia kan belajar dulu, dia enggak langsung lari, saudara lahir langsung lari, enggak ada yang seperti itu. Dia melewati proses, di proses itu saudara dia belajar, tulang-tulangnya diperkuat, dia latihan. Sebenarnya sama dengan kita, semenjak kita jadi orang percaya, kita akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis dalam saudara, dan menjalani kehidupan kita sebenarnya berjalan dengan Yesus, dan sambil kita berjalan dengan Yesus, sambil Yesus memperkuat kita saudara, amin. Supaya apa? Menghadapi masalah sebagai orang percaya, kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mudah berhenti saudara. Sambil kita berjalan, sambil Yesus mengajarkan apa yang perlu untuk Dia ajarkan bagi kita. Saya berikan contoh, salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu vokal saudara, Simon Petrus. Dia suka bicara saudara. Nah, Simon Petrus ini saudara, dia berjalan dengan Yesus. Dia berjalan dengan Yesus ketika Yesus masih ada di muka bumi ini. Dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini saudara, Petrus berjalan dengan Yesus, dan banyak sekali yang Yesus ajarkan kepada Petrus dengan tujuan apa? Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi masalah, Petrus ingat, aku dahulu sudah diajarkan oleh Yesus tentang apa yang akan aku hadapi. Yesus mengajarkan kepada para murid tentang bagaimana harus hati-hati dengan ragi. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang bisa merusak mereka. Yesus sudah ajarkan saudara. Yesus mengajarkan tentang bagaimana Yesus mengasihi anak kecil. Yesus ajarkan, Yesus tunjukkan kepada para murid, aku mengasihi anak kecil. Anak-anak aku kasihi, kalian juga harus mengasihi mereka. Yesus mengajak saudara, para muridnya untuk melihat bagaimana ketika Yesus menerima perempuan Samaria yang sebenarnya ditolak oleh orang Yahudi saudara. Yesus mengajarkan bahwa aku tidak pilih kasih, aku mengasihi semua orang. Ketika murid-murid ini berjalan dengan Yesus dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, sambil mereka diajarkan oleh Tuhan, sambil mereka diperkuat oleh Tuhan. Yesus juga mengajarkan mereka bagaimana Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Dan Yesus juga mengajarkan saudara kepada para murid bahwa mereka punya kuasa. Sehingga ketika Yesus pada waktu itu Dia akan mulai mengalami penderitaan sebagai pribadi yang menebus kehidupan kita saudara. Murid-murid kan pada waktu itu mulai goyah. Makanya Yesus mengajarkan jauh-jauh sebelumnya saudara, itulah yang disebut dengan perjalanan kekristenan kita dan butuh yang namanya komitmen. Saudara, kalau coba kita pikir ya, kalau Petrus berhenti dan dia tidak melihat kejadian Yesus dengan perempuan Samaria, adakah dia akan mengerti bahwa Yesus ternyata juga mengasihi bangsa yang lain? Kalau pada waktu itu Petrus berhenti ketika, kan pada waktu itu firman Tuhan menuliskan anak-anak kecil banyak datang kepada Yesus dan murid-murid mencoba mencegah mereka. Kalau pada waktu itu mereka mencegah para anak-anak itu, adakah Petrus belajar? Begitu juga dengan kita saudara kasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kita, Yesus sedang mengajarkan kita supaya kita kuat saudara. Supaya kita kuat. Dan satu saat Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jauh sebelum Simon Petrus berkhianat kepada Yesus. Yesus sudah tahu, dia maha tahu saudara. Tapi Yesus sudah mengingatkan dia, Yesus sudah mengajarkan dia. Satu saat nanti ketika kamu sudah insaf, ini berbicara ketika dia akhirnya bertobat karena dia telah mengkhianati Yesus saudara. Dia tidak mengakui Yesus, dia bilang, Yesus berkata kepada Simon Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara yang coba membuat kita menyerah sebagai anak-anak Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi yang coba menghentikan langkah kita melangkah sampai garis akhir. Tapi malam hari ini saudara dengar baik. Firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan teruslah melangkah dan jangan berhenti. Nah pertanyaannya saudara, mengapa banyak orang yang berhenti? Mengapa banyak orang yang menyerah dalam perjalanan kekristenan mereka, dalam perjalanan iman mereka sebagai orang percaya? Yang pertama saudara, mereka berjalan seorang diri. Nah saudara, bayangkan seseorang yang dalam perjalanan, contoh ya, dia dalam terima Yesus, dia ikut Yesus, dia jadi murid Tuhan Yesus, dia berjalan terus dengan Yesus saudara. Firman Tuhan menuliskan bahwa pelayanan Yesus di muka bumi ini ada 3,5 tahun. Nah dalam kurun waktu tersebut para murid berjalan dengan Yesus dan juga Simon Petrus berjalan dengan Yesus. Tapi ada waktu saudara ketika dia membuat suatu kesalahan. Pada waktu itu saudara dia mulai menarik diri. Dia kecewa dengan dirinya. Kenapa aku bisa mengkhianati Tuhanku? Dia kecewa pada waktu itu saudara dan dia mulai melangkah seorang diri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ada banyak hal yang kita lakukan saudara. Kerap kali kita berhenti karena kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri. Dan kita mulai menarik diri. Kita mulai menarik diri dari orang-orang sekitar kita yang sebenarnya diberikan Tuhan untuk membangun kita. Kita mulai menarik diri saudara dari orang-orang yang sebenarnya diberikan Tuhan untuk membawa kita kembali, untuk sadar bahwa kasih Yesus itu sempurna bagi kita. Tapi kita mulai menarik diri saudara dan kita mulai melangkah seorang diri. Kita masih berjalan saudara, tapi berjalan seorang diri. Tidak ada teman kita untuk berbagi. Kita menutup diri kita dari lingkungan sekitar kita saudara. Kita menutup diri kita dari apa yang kita rasakan hari-hari ini sehingga kita pendam semua sendiri. Orang yang suka pendam sendiri saudara apa yang dia rasakan itu satu saat nanti itu akan meledak dan ketika dia itu meledak saudara itu pasti tidak baik karena dia pendam seorang diri. Itu makanya Yesus katakan saudara, aku ada bersama dengan engkau. Yesus bersama-sama dengan kita saudara. Sebelum Yesus mati pada waktu itu dia mengingatkan kepada para murid bahwa ada Roh Kudus yang aku berikan sebagai penolong. Aku tidak mau meninggalkan kalian seorang diri. Yesus berkata sudah dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri saudara. Ketika Yesus tidak ada lagi di muka bumi ini pada waktu itu murid-murid khususnya Petrus saudara. Dia mulai melangkah seorang diri dan saudara tahu dia mulai kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena kembali lagi saudara. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia menarik diri dari lingkungannya saudara. Dan dia mulai melangkah sendirian. Dia melangkah sendirian tapi ternyata dia melangkah pada arah yang salah. Dia mulai kembali pada profesinya yang lama. Sebenarnya saudara ini bukan cuma sekedar tentang profesi saudara. Tapi ini adalah gambaran kehidupan kita. Kalau kita jalan sendiri saudara menghadapi tantangan yang kita alami saudara. Kalau kita berjalan sendiri ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa. Dan kemudian kita mulai menghadapinya seorang diri saudara. Ketahuilah itu cenderung membuat kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tapi kasih Yesus besar bagi saya dan bagi saudara. Seperti pada Petrus saudara, Yesus memastikan sebelum Petrus dia jatuh pada kehidupannya yang lama. Yesus datang pada waktu itu saudara, Yesus menjumpai Petrus dan murid-murid. Apakah kalian mempunyai makanan? Dan pada waktu itu Yesus kembali menghibur mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan berarti ini menghalalkan kita untuk melakukan perbuatan dosa, bukan saudara, bukan. Tapi belajarlah hari ini, kalau saudara pernah melakukan perbuatan dosa, jangan menarik diri dari orang-orang sekitar saudara. Izinkan Tuhan memakai mereka untuk membentuk kita saudara. Izinkan mereka
dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita bangkit lagi. Kalau kita menarik diri, kita menutup diri kita saudara. Amsal menuliskan bahwa orang yang suka menyendiri, dia dikuasai pemikirannya sendiri saudara. Dan dia tidak mendapat pengertian. Saudara, kalau kita seorang diri, kita cenderung dikuasai dengan emosi kita, dengan pikiran-pikiran kita. Sehingga saudara, apa yang kita pikir, oh ini yang paling baik. Saya mundur dari Yesus itu paling yang terbaik. Karena saudara kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Dan iblis memanfaatkannya untuk menanamkan intimidasi sehingga kita mulai takut. Dan kita tidak lagi berjalan bersama dengan Yesus. Kita mulai berjalan seorang diri. Itu malam hari ini saudara penting bagi kita berada di sekitar orang-orang yang dewasa secara rohani. Penting saudara supaya apa? Ketika kita melakukan suatu kesalahan kita tidak melangkah sendiri. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Dan pada waktu itu saudara, Yesus memastikan kepada para murid mereka tidak kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 10 di situ katakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku Tuhan yang tetap setia. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara seorang diri, tidak saudara. Ada Yesus, ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kita tidak merasa seorang diri. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menghibur kita. Di Yohanes menuliskan bahwa Roh itu diberikan kepada kita untuk mengajarkan dan juga untuk mengingatkan segala sesuatu apa yang sudah diajarkan kepada kita. Penting bagi kita untuk terus membangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Jangan pernah berpikir saudara seorang diri, jangan pernah berjalan seorang diri. Karena itu tidak akan membawa saudara berjalan dalam arah Tuhan. Hal yang kedua saudara, mengapa seringkali kita menjadi orang yang menyerah. Kita berhenti, kita tidak mau lagi melangkah bersama dengan Yesus saudara. Kita berjalan karena kita berjalan dengan kepala yang tertunduk. Saudara, banyak orang yang menyerah ketika menjalani kehidupan ini karena mereka tidak tahu, tidak sadar akan status mereka sebagai anak raja. Saudara percaya saudara anak raja? Amin. Tapi banyak orang Kristen yang mereka tidak sadar saudara, bahwa mereka adalah anak raja. Kalau berbicara tentang anak raja saudara, berarti kita punya kepercayaan diri. Ini bukan suatu kesombongan, bukan saudara. Tapi kita tahu bahwa Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita yang telah menebus kita. Itu yang membuat saudara kita berani melangkah bersama Yesus. Ketika masalah datang kita tidak menundukkan kepala kita saudara. Ketika masalah datang saudara, semangat kita tidak patah. Karena kita tahu aku ini seorang anak raja. Aku percaya diri saudara, kalau bahasa Inggris confidence. Dia percaya bahwa rajanya, dia percaya bahwa Tuhannya, dia percaya bahwa Bapaknya yang telah menyelamatkan dia, mengangkat dia menjadi anak raja. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat 33 bagian yang ke-B, di situ dituliskan, kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Kalau bicara tentang mengalahkan dunia saudara, berarti di dalamnya Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Tinggal bagaimana saudara kita hidup sebagai orang percaya. Saya membayangkan seperti ini saudara, dalam satu kerajaan kalau mereka sudah menang, saya tanya kepada saudara, apakah mereka masih akan ada yang mencoba menyerang kerajaan yang menang itu? Pasti ada saudara. Tapi kalau mental mereka sebagai mental orang pemenang, mereka tidak akan ciut dengan tantangan tersebut. Karena mereka tahu kami ini pemenang. Sebenarnya sama dengan kita sebagai orang percaya. Banyak dari kita menyerah, menjalani kehidupan kita saudara, kekristenan kita karena apa? Kita tidak sadar status kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang pertama, coba saudara kita lihat. Dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 di situ firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita mewarisi kemenangan yang sudah Yesus kerjakan. Amin. Kemenangan itu sudah menjadi bagian kita saudara. Sehingga tadi saya katakan berhadapan dengan masalah kita tidak patah semangat. Karena kita tahu kita orang yang sudah menang saudara. Kita tahu masalah itu tadi saya katakan bahwa masalah itu menolong kita mengerti banyak hal tentang menjadi seorang anak Tuhan. Dan membuat kita semakin hari semakin kuat.
Itu gunanya masalah Tuhan izinkan kalau bukan karena kesalahan kita saudara. Kalau karena kesalahan kita berarti itu Yesus sementara mendidik kita. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh saudara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan saudara. Dan kita mengalami tantangan masalah dalam pernikahan, dalam perekonomian saudara, dalam kesehatan saudara, di lingkungan saudara. Itu dipakai Tuhan untuk mematangkan iman kita, mendewasakan kita saudara. Kita tidak menjadi orang yang tertunduk kepala kita. Coba saudara bayangkan orang yang berjalan dia tertunduk. Adakah kita melihat kemenangan dia gapai? Tidak saudara. Walaupun dia sudah menang saudara, tapi kalau kita lihat pemenang, contoh orang yang menang dalam perlombaan, dalam maraton saudara. Ketika dia menang terus dia tunduk. Adakah dia sadar dia pemenang kalau seperti itu? Tidak saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Keadaan kita yang sulit kerap kali membuat kepala kita tertunduk sehingga ketika kita menjalani kehidupan saudara kita lemah. Kita tidak semangat lagi. Dan yang ketiga saudara, kenapa banyak orang mulai menyerah menghadapi kehidupan mereka, menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Karena saudara menyimpan semuanya seorang diri. Matius 11 ayat yang ke-28 di situ katakan, marilah semua kepadaku, semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat, aku memberikan engkau kelegaan. Berapa banyak dari kita saudara ketika kita menjalani kehidupan dan berhadapan dengan masalah, kita simpan seorang diri. Kita simpan seorang diri saudara, kita simpan baik-baik, kita tidak mau sharing dengan orang sekitar kita. Wah nanti kalau saya sharing sama Ibu Hertati nanti dia pikir saya orang yang terlalu lemah, kan saya banyak uang. Nanti jatuh harga diri saya. Tidak saudara. Banyak dari kita orang percaya kita menyerah karena kita menyimpan segala sesuatu seorang diri. Kenapa di Ibrani dituliskan jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dalam pertemuan ibadah itu saudara kita menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita dengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang ditolong oleh Tuhan. Di situ iman kita kembali dibangkitkan saudara. Ketika kita sharing dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang percaya. Kita dengar kesaksian mereka, kita kembali dikuatkan. Jangan saudara kita menyimpan semua seorang diri. Ingat baik kita punya Yesus. Sampaikan segala sesuatu apa yang kita alami. Bahkan saudara banyak orang yang bilang saya tidak tahu berdoa. Saudara tanpa kata-kata pun ketika kita menghadap Tuhan. Makan dengan air mata itu saudara Tuhan Yesus bisa terjemahkan. Bisa diterjemahkan oleh Tuhan. Wah Putu lagi nangis kenapa ya? Apa arti dari tangisannya dia? Wah ditulis oleh Tuhan. Karena Yesus tahu segala sesuatu saudara. Jangan simpan seorang diri. Bawa semua ke hadapan Tuhan. Karena Matius 11:28 tadi katakan bahwa mari semua yang letih lesu dan yang berbeban berat datang kepada Yesus. Karena dia akan memberikan kelegaan. Banyak dari kita menyimpan sakit kita sendiri. Banyak dari kita menyimpan keputusasaan kita sendiri saudara. Banyak dari kita menyimpan kekecewaan seorang diri. Kita simpan seorang diri saudara. Semakin lama itu makin menggerogoti hati kita. Makin lama hati kita makin banyak bolong-bolong saudara. Makin lama hati kita makin tidak sehat. Sampai akhirnya ketika hati kita sudah tidak berfungsi dengan baik saudara. Seluruh tubuh kita juga ikut berfungsi dengan tidak baik. Makanya saudara ada Yesus, sampaikan kepada Yesus. Ada lagu yang katakan sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan kepada Yesus saudara, sampaikan kepada Yesus. Tidak dengan kata-kata yang wah harus indah, harus begini. Tidak saudara, Yesus tidak dibatasi dengan kata-kata kita. Yesus tidak dibatasi dengan perkataan kita, oh ya harus indah-indah. Tidak saudara, tapi sampaikan apa yang engkau alami hari-hari ini. Sakit yang engkau alami, pergumulan yang engkau alami, kekecewaan yang engkau alami. Istri kepada suami, suami kepada istri, sesama kita dengan tetangga kita mungkin saudara, sampaikan kepada Yesus. Dan ketika kita sampaikan kepada Yesus, dengar apa yang Yesus mau sampaikan. Karena pertama saudara, kenapa ada perkataan doa mengubah segala sesuatu? Kerap kali ketika kita berdoa, masalah kita belum selesai kan saudara. Sebenarnya selesai berdoa, apa yang diubah adalah posisi hati kita, keadaan hati kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak lagi seperti orang yang sebelumnya yang belum berdoa. Itu yang dimaksud dengan doa mengubah segala sesuatu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kembali lagi, mengapa Tuhan izinkan hal-hal sulit terjadi dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan iman kita. Karena sekali lagi saudara, kesulitan membangun iman kita. Kesulitan membangun iman kita. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, coba kita lihat saudara. Di 2 Korintus pasalnya yang kelima, saya akan baca mulai dari ayatnya yang pertama. Firman Tuhan di situ ini dengan perikop dari pasal sebelumnya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang kelima saudara lihat. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk menghadapi hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ternyata saudara, Yesus telah mempersiapkan kita saudara dalam menghadapi hal itu. Hal apa? Di ayatnya yang ke 2, 3, dan 4, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi saudara sekali lagi, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam perjalanan iman kita, semuanya untuk membangun iman kita. Ayat yang ke-7 perhatikan saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, banyak dari kita orang Kristen sukanya yang instan, betul ya. Banyak, bukan cuma orang Kristen, banyak orang yang suka pertolongan yang instan. Tapi ketahuilah saudara, kalau berbicara tentang perjalanan iman kita, kenapa Yesus mau kita melewati proses demi proses? Karena itu membangun iman kita. Kita cenderung ingin melihat apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Padahal sebenarnya iman itu saudara, iman kan di firman Tuhan katakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah melihat sesuatu saudara, kita tidak akan lagi beriman, betul ya. Tapi kalau kita belum melihat atau belum mencapai garis akhir kita, garis finish kita saudara, kita diperkuat semakin lama semakin kita diperkuat ketika kita berjalan dengan Yesus. Makanya tadi saya katakan jangan berjalan seorang diri. Kalau kita berjalan seorang diri saudara, kita tidak akan pernah kuat iman kita. Iman kita tidak akan pernah dibangun saudara. Karena apa? Kita cenderung sendiri, kita tidak membuka pemikiran kita untuk prinsip firman Tuhan. Sehingga menghadapi masalah saudara, kita tidak kunjung mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dan iman kita tidak dibangun. Makanya kenapa Tuhan belum menjawab doa kita saudara, salah satunya supaya iman kita dibangun. Semakin hari ketika kita berdoa dan Tuhan belum jawab tapi kita terus percaya, iman kita makin lama makin kuat. Di firman Tuhan katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab kita hidup bukan karena melihat saudara, tapi karena kita percaya iman yang kita bangun di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Menjadi pertanyaan saya saudara, bayangkan jika saudara berhenti hari ini dalam perjalanan iman saudara, apa yang saudara dapatkan? Sekali lagi saudara, renungkan pertanyaan ini. Apa yang saya dapatkan, apa yang Ria dapatkan ketika saya berhenti hari ini sebagai orang yang percaya? Sudah selama ini saya melangkah saudara. Sudah selama ini engkau melangkah, sudah sejauh ini engkau melangkah dengan Yesus. Kalau saudara berhenti, kalau saudara menyerah hari ini saudara, dan tidak lagi melangkahkan langkah saudara, apa yang saudara dapat? Apa yang akan saudara dapat? Selama ini saudara sudah giat dengan Tuhan, tapi saudara berhenti di satu titik, di satu kesulitan yang kita hadapi, apa yang akan kita dapat? Enggak ada saudara, bayangkan saudara.
Jika saudara pada waktu itu wanita pendarahannya selama 12 tahun. Dia berhenti untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus. Apakah dia akan dapatkan pertolongan? Apakah dia akan dipulihkan dari sakitnya selama 12 tahun? Tidak saudara. Bayangkan Bartolomeus tadi malam sempat dibahas saudara. Bayangkan Bartolomeus kalau dia berhenti berteriak, Yesus anak Daud tolong aku. Kalau dia berhenti saudara, adakah dia dipulihkan oleh Tuhan? Tidak. Kalau Sakeus waktu itu berhenti, saya terlalu pendek badan saya, nggak mungkin saya bisa lihat Yesus. Ketika dia lihat orang banyak, udahlah saya berhenti. Kalau Sakeus berhenti saudara, adakah dia berjumpa dengan Yesus? Adakah dia alami pemulihan? Tidak saudara. Kalau perempuan Sirofenisia berhenti, adakah anaknya dipulihkan oleh Tuhan? Tidak saudara. Kalau Abraham berhenti, adakah dia melihat mujizat Tuhan? Adakah dia melihat janji itu digenapi? Tidak saudara. Kalau Nuh berhenti membangun bahtera pada waktu itu, adakah kita melihat cerita Nuh dan kita belajar darinya? Tidak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau mereka semua yang ditulis di dalam firman Tuhan, bagaimana mereka menggenapi, menerima penggenapan janji Tuhan. Kalau semua mereka itu berhenti, adakah kita hari ini melihat catatan di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana perjalanan iman mereka? Tidak saudara yang kasih oleh Tuhan. Hal yang sama dengan kita hari-hari ini. Sudah sejauh ini engkau melangkah. Sudah begitu banyak harga yang saudara bayar. Sudah begitu lama saudara menyangkal diri karena percaya kepada Yesus. Kalau saudara berhenti hari ini, apa yang akan engkau dapatkan? Adakah engkau akan mendapatkan pengenapan janji Tuhan untuk memulihkan keluargamu? Tidak. Adakah saudara mendapatkan jawaban doa kalau saudara berhenti berdoa hari ini? Tidak saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk itu bagian yang terakhir kembali di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-7 ini bagian terakhir kita saudara. Supaya kita tidak menyerah dan tetap melangkah dalam perjalanan iman kita. Dalam Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menuliskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ternyata saudara, supaya tidak menyerah saudara, firman Tuhan menuliskan kepada kita. Yang pertama, berakar di dalam Yesus. Artinya saudara, kita masuk lebih lama, kita masuk lebih dalam di dalam Yesus. Ini berbicara pengenalan kita semakin berakar dalam Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan bertumbuh, kita akan dibangun di atas Dia. Dan firman Tuhan katakan, dan kita akan bertambah teguh. Dan yang terakhir saudara, jangan pernah dilupakan bahwa hiduplah dengan ucapan syukur. Ketika kita menghadapi kehidupan dan kehidupan ini mencoba membuat kita untuk menyerah saudara. Yang pertama kita sudah dengar bahwa berakarlah di dalam Yesus. Bangunlah hidupmu di dalam Yesus. Dan firman Tuhan katakan bertambah teguh di dalam Yesus. Dan yang terakhir ucapkanlah syukur. Mungkin hari-hari ini kita saudara sudah lupa mengucap syukur. Sehingga kita mulai, langkah kita mulai lemah. Kita mulai tidak lagi mengucap syukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita sudah mau berhenti. Kita tidak lagi mengucap syukur dengan orang-orang sekitar kita yang merawat kita walaupun kita masih sakit secara fisik. Sehingga kita mulai berhenti. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya percaya menguatkan saudara. Ketika hidup ini memberikan banyak alasan bagi kita untuk berhenti. Dengar baik, ada Yesus, berjalanlah bersama dengan Dia, jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita melangkah makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion, firman Tuhan katakan, kita melangkah makin kuat dan di situ kita menerima mahkota yang sudah Yesus janjikan bagi kita. Tetap kuat di dalam Tuhan saudara, jangan menyerah dan jangan berhenti, tetaplah melangkah. Amin kebenaran firman Tuhan.